Selamat pagi Pagi, semuanya. Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Tolong Nabia duduk yang rapi biar kita mulai pembelajarannya. Jangan ada sampah salah satu pun yang mengganggu pemandangan di ruangan kelas kita ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Kali ini saya minta kepada Riana untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Walaupun ini kita sudah masuk kelas 3 ya, kita harus tetap semangat. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu mau yel-yel dulu deh. Ketika Ibu bilang nanti semangat pagi, jawabnya 3 kali pagi di kepala tangannya pagi, 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 semangat. Begitu ya? Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Semangat. Sekali lagi dong, belum semangat itu. Ayo, Napia semangat dong. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Elvira ada? Bu. Abraham ada? Sakit, Bu. Sakit ya. Jadi kira-kira cuma Abraham yang belum masuk ya. Itu sakit. Suratnya udah sampai belum ya ke sekolah? Ada pemberitahuan tidak ya? Lain kali untuk anak-anak semua, kalau misalnya kita ada kendala tidak bisa masuk ke sekolah, mohon diberitahukan kepada wali kelas. Biar guru mata pelajarannya tidak bersangka buruk nanti dibuat apa. Nah, kita sebagai pelajar dewasa, kita sudah belajar dewasa, kita bukan seperti anak SMP lagi. Kita harus sudah lebih berpikir, lebih maju dari mereka atau lebih dewasa daripada mereka. Oke? Hari ini kita belajar tentang kegiatan produksi. Salah satu sudah bisa kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Kita kali ini belajar tentang kegiatan produksi yang di dalamnya belajar tentang menetapkan desain dan rancangan produksi. Nah, di dalam menetapkan desain rancangan produk ini ada tujuan pembelajarannya ya, menetapkan desain dan rancangan produk. Nah, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran ini agar tercapai dengan baik, kita harus mampu menjelaskan bagaimana menetapkan desain atau rancangan produk untuk dijadikan peluang usaha. Bagaimana mencari peluang usaha di era setelah selesai pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah bagaimana kita menetapkan desain atau rancangan produk. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang tujuan pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah apa yang kita pelajari di dalam pembelajaran menetapkan desain dan rancangan produk. Seperti ini pota konsepnya, Nak. Nanti kita belajar pengertian dari desain rancangan produk, dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan pelanggan peluang usaha. Misalnya kalau kita mengidentifikasi itu mencari apa yang cocok ya. Contoh usaha apa yang ada di sekitar kita. Bisa jadi bisnis online, membuat cake dan lain-lain sebagainya yang banyak ada di sekitar kita. Setelah itu kita akan mendesain konsep-konsep produk. Kita akan merencanakan produk. Nah, biasanya orang yang muncul desain konsep-konsep produk ini adalah orang-orang yang ingin membuka usaha, orang-orang yang ingin berwirausaha. Makanya ketika dia melihat sesuatu yang patut dijadikan peluang, dia akan memunculkan idenya berupa merencanakan produk. Selanjutnya, orang tersebut akan menetapkan target pasar produk. Nah, dalam menetapkan pasar produk ini,
Yang perlu dilihat adalah peminat produknya siapa, manfaat produknya itu dibuat untuk apa. Terus selanjutnya akan dengan ketetapan hati dan sudah dengan menerima risiko dengan semuanya, dia akan menetapkan desain dan rancangan produk. Nah, di sini di dalam menetapkan desain produk dan desain produk atau rancangan produk, hasil rancangannya akan ditunjukkannya berupa nanti produk. Hasil rancangan berupa produk, bukan langsung produknya, tapi rancangan produknya maksudnya ya. Oke, kita mau olah pikir dulu deh dari peta konsep yang Ibu buat. Kira-kira ada nggak yang tahu arti desain? Merancang. Oke, baik, merancang. Ada lagi? Betul. Merencanakan. Desain itu adalah merancang pola atau bentuk. Kita lanjut yang kedua. Peluang usaha tahu nggak kira-kira? Dari kata peluang yang sering kita, kayaknya saya ada berpeluang nih. Biasanya sering kita mendengar seperti itu. Peluang usaha itu apa sih? Ada yang tahu? Usaha yang menjadi Masyarakat. kesempatan memulai usaha, Bu. Kesempatan memulai usaha, bagus. Ayo yang lain, ada nggak pernah dengar kata peluang? Oke, baik. Peluang usaha itu adalah peluang usaha itu adalah kesempatan untuk memulai usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, saya mau tanya juga, produk apa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita? Ada yang apa yang sering kalian pakai? Sabun buat mandi, Bu. Betul, itu merupakan kehidupan untuk kehidupan sehari-hari ya. Minyak goreng, odol, bahkan jasa yang sering juga kita gunakan adalah jasa ojol ya. Penting nggak menetapkan rancangan produk menurut kita? Penting, Bu. Ada nggak tahu manfaat menetapkan rancangan produk tersebut? Saya silakan ya. Bu. Ya, Jadi manfaat merancang produk itu biar konsumennya tertarik, Bu. Nah, kalau konsumennya tertarik, kan kualitasnya semakin bagus, semakin berinovasi. Gitu, Bu. ya. Wow, ternyata Elvira sudah mulai mengidentifikasi nih lingkungan sekitarnya. Bagus, berarti dia sudah memahami peta konsep yang Ibu bagikan tadi. Dari olah pikir ini, saya jelaskan sedikit ya tentang manfaat menetapkan rancangan produk. Manfaat desain produk itu adalah untuk kepuasan konsumen. Kenapa harus dirancang? Biar konsumen merasa tertarik dan puas. Yang kedua, meningkatkan penjualan suatu produk. Pasti kalau kita merancang produk, kita pasti ingin mengharapkan terjual banyak. Yang ketiga adalah penentu kesuksesan sebuah produk. Kenapa seperti itu, Bu? Kenapa harus penentu sebuah produk? Kalau produk kamu tidak laku, tidak akan menghasilkan cuan yang banyak. Nah, kalau menyatakan dia sukses adalah dia digemari oleh orang banyak. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas perusahaan atau meningkatkan kualitas usaha. Nah, itu akan secara otomatis akan memunculkan kehati-hatian kepada konsumen kita dengan membentuk produk yang bagaimana berkualitas tinggi tanpa abal-abal. Misalnya contoh Ibu ambil deh contohnya bakso. Kalau kita buat dengan abal-abal, pasti orang hanya sekali aja datang untuk belanja itu, untuk membeli itu. Tapi kalau kita buat dengan kualitas yang baik, dengan kehati-hatian, tidak dengan boraks, tidak dengan pemanis-pemanis yang lain, atau tidak dengan campuran-campuran racun yang lain, kemungkinan jangan ditanya dalam satu hari itu penjualan atau omsetnya bisa meledak kuat. Oke, nah sekarang coba diperhatikan video ini ya. Ini adalah bagaimana cara untuk menetapkan peluang usaha, dan ini setelah peluang usaha kita akan muncul ide kita untuk membuat rancangan usaha.
Bentar ya, Nak. Oke, mohon diperhatikan. Tugas kita nanti adalah mengamati dan menuliskan poin-poin apa yang menjadi inti dari video ini. Selamat menonton. Bagi sebagian orang enggan memilih bekerja sebagai karyawan dengan alasan tertentu. Mereka kebanyakan tak segan untuk mencoba membuka sebuah bisnis. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba modern ini, jenis usaha semakin meluas termasuk usaha jasa. Usaha jasa sendiri merupakan sebuah usaha yang menjual maupun menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa atau menggunakan tenaga. Selain itu, kamu tidak perlu menyediakan produk dalam bentuk barang, sehingga modal yang dibutuhkan pun menjadi sedikit. Selain memiliki keahlian, apabila usaha jasamu ingin sukses, juga harus melihat peluang yang ada atau melihat tren di kalangan masyarakat. Nah, berikut ini ide usaha jasa paling dibutuhkan dengan prospek menjanjikan. Penasaran? Ulasan berikut ini. Bagus loh, bagus. Yang pertama, jasa pembuatan website. Ide usaha jasa yang bisa kamu geluti yaitu jasa pembuatan website. Banyak perusahaan hingga instansi pemerintah memerlukan jasa ini untuk mempromosikan produknya melalui internet. Inilah yang menjadikan usaha ini semakin banyak dilirik. Kedua, jasa les privat. Jasa les privat menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sebab sangat banyak dari level sekolah dasar hingga menengah ke atas yang memerlukan tambahan pelajaran. Untuk itulah, membuka usaha jasa les privat sangat dibutuhkan. Ketiga, jasa penerjemah. Bagi kamu yang mempunyai keahlian berbahasa asing, tentu saja hal ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Ya, kamu bisa menggunakan kemampuanmu bagi orang yang membutuhkan keahlianmu. Misalnya saja, menerjemahkan jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Selain itu, mengenalkan keindahan alam Indonesia dan menemani mereka selama traveling. Keempat, jasa desain grafis. Selanjutnya, jenis usaha jasa yang menjadi peluang menguntungkan yaitu desain grafis. Kamu yang mempunyai kemampuan desain, hal ini menjadi ladang bisnis yang banyak dicari. Freelance. Untuk itu, kamu bisa membuat branding dengan membangun portofolio di media sosial untuk memudahkan klien bekerja sama dengan jasa yang kamu miliki. Kelima, jasa cuci sepatu. Usaha jasa yang dibutuhkan dan bisa kamu coba yaitu jasa cuci sepatu. Banyaknya jenis sepatu mahal tentu saja membutuhkan perawatan yang tak sembarangan. Peluang ini bisa kamu gunakan untuk membuka usaha jasa cuci sepatu yang tentunya banyak peminatnya. Nantinya, selanjutnya. Keenam, jasa fotografi. Ide usaha jasa fotografi menjadi peluang bisnis dengan prospek menjanjikan. Bermodalkan kamera dengan keahlian yang kamu miliki. Jasa fotografi dan videografi. Selain itu, kamu juga bisa mencari klien untuk jasa pemotretan pernikahan maupun kebutuhan dokumentasi lainnya. Yang terakhir adalah jasa event organizer. Jasa event organizer rupanya menjadi tren bisnis dengan prospek. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba mencari poin-poin penting dari video tersebut. Saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk membahas video tersebut. Oke, saya harap sudah itu dituliskan semuanya. Silakan dikumpul oleh ketua kelas. Oke, kali ini kita akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok yaitu untuk apa ya? Kita akan mengamati lingkungan sekitar kita dan mencari tahu produk apa yang ingin dirancang. Oke, saatnya kita akan bagi kelompok. Elvira dengan Abraham ya. Anita dengan Napia. Begitu juga dengan yang lainnya, silakan dicari kelompoknya sesuai yang sudah Ibu kasih namanya tadi di wawalet yang tadi. Oke, silakan kamu amati
lingkungan sekitar kamu dan cari tahu produk apa yang ingin dirancang. Mengamati kita nggak harus pergi ya, mengamati kita nggak harus pergi ke lingkungan sekitar, tapi kita bisa membayangkan di lingkungan kita itu apa sih kira-kira yang paling banyak produk dan kira-kira produk apa yang bisa kita rancang untuk mengatasi produk tersebut yang sudah viral dan ada muncul inovasi baru dari produk kita. Oke, saya berikan waktu sekitar 5 menit. Ini adalah lembar diskusi kita. Kelompoknya nanti dituliskan di warna kuning. Yang dikerjakan adalah ini di bagian yang ungu. Silakan dikerjakan. Dan saya mohon nanti ini dipresentasikan. Oke, baik. Waktu untuk diskusi kelompok. Kita akan memulai presentasi. Saya harapkan presentasinya dimulai oleh kelompok Elvira dan Abraham. Silakan. Iya. Jadi kami dari kelompok 1, Elvira dan Abraham, ingin mempresentasikan terkait dengan produk super bubur. Jadi ini adalah produk bubur instan. Kalau biasanya kita beli bubur di mamang-mamang, tukang bubur pagi-pagi, sekarang kita bisa makan bubur tanpa harus menunggu mamangnya lewat. Jadi bisa beli di supermarket. Untuk cara pembuatannya di sini tertulis langkah-langkahnya. Yang pertama yakni menyiapkan air panas 1 gelas belimbing full, kemudian sekitar 200 ml, masukkan bubur ke dalam mangkok, tuangkan air panas 1 gelas belimbing full. Jangan takut untuk terlalu encer karena bisa diaduk-aduk. Selanjutnya aduk bubur sampai mengental dan taburkan bawang goreng, kecap asin dan sambal sesuai selera. Jadi produk super bubur ini merupakan produk yang memiliki inovasi karena yang sebelumnya tidak ada di kemasan, sekarang bisa ada di kemasan. Mungkin itu, Bu Manci. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok Elvira dan Abraham. Nah, saya harapkan semua kita bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita menentukan jenis produk yang lagi viral, bukan yang lagi viral, tapi yang paling dibutuhkan. Nah, ketika kita melihat apa yang paling dibutuhkan itu, kita bisa memunculkan inovasi-inovasi yang baru. Contoh, saya ingin membuat termos. Nah, kenapa itu harus dibuat termos, Bu? Gitu. Karena yang menurut saya termos itu adalah bisa digunakan oleh semua kalangan. Tinggal bagaimana kita memodifikasinya menjadi itu yang unik. Apalagi sekarang semua berlomba-lomba ya memodifikasi bagaimana tingkat kehangatan dari sebuah termos dan desain-desain yang menarik dengan karakter-karakter yang menarik, sehingga dengan begitu juga dengan persaingan dengan harga, sehingga produk dia itu bisa diterima di kalangan masyarakat. Baik, setelah kita melakukan diskusi tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman kita tentang desain produk, peluang usaha, konsep desain produk, dan menetapkan produk. Nah, desain produk di awal tadi ada Kak Nafi yang menjawab, ada anak Nafi yang menjawab bahwa desain itu adalah sebuah rancangan. Betul, desain itu adalah proses mengimajinasikan, membayangkan, dan membuat sebuah desain yang sesuai dan pas untuk sebuah produk. Jadi kita udah ya, desain itu adalah rancangan, bagaimana bentuk dan polanya. Jadi jangan hanya di dalam angan-angan kita, mendesain itu bisa dibentuk dalam sebuah karya gitu.
Nah, setelah itu peluang usaha ini muncul bagi orang seperti yang tadi saya ungkapkan, bagi orang yang memiliki karakter wirausaha. Mungkin dalam hatinya saya masuk di SMK ini karena saya memiliki keahlian atau keterampilan. Saya ingin mendalaminya. Khususnya kita di SMK Bisnis Manajemen, pasti namanya manajemen, pasti pemikirannya ingin menjadi seorang usaha. Cuman seorang wirausaha, apa sih yang harus dibutuhkan? Ia harus pandai membaca peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Peluang usaha merupakan suatu kesempatan usaha yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Peluang usaha ini bisa muncul karena pengaruh dari diri sendiri dan target pasar. Kok bisa, Bu? Nah, yang dari diri sendiri, Ibu jelaskan, dari diri sendiri. Apabila seseorang memiliki keahlian, dengan memiliki keahlian tersebut, dia mungkin mempunyai ide untuk membuka sebuah usaha. Contoh, karena dia pandai mendesain dengan komputer misalnya, dia akan berpikiran, oh saya cocok nih, akan buka usaha percetakan. Nah, dari diri sendiri dulu ada keahlian yang dimilikinya itu, dia berkembang menjadi ide dan menghasilkan desain suatu produk. Jadi kita jangan berpatokan ya, produk itu bukan hanya bentuk barang, bisa juga bentuk jasa. Contohnya kita nih di bisnis manajemen, produk apa sih yang bisa kita kembangkan? Produk travel, tiketing ya. Nah, di tiketing, khususnya kita di bagian perkantoran. Di bagian perkantoran, tiketing untuk apa sih? Apalagi itu adalah peluang usaha yang sangat besar saat ini, apalagi di masa setelah pandemi, banyak orang tidak ingin melakukan bersentuhan membeli tiket langsung ke tempat, tapi melalui booking tiket gitu. Nah, yang target pasar apa? Target pasar itu kalau dengan produk-produk yang viral tadi, cuma dia dimodifikasi secara inovasi, orang akan tertarik. Termos sangat dibutuhkan. Kalau hanya biasa aja termos mungkin nggak selera, tapi dengan dimasukkannya dengan karakter yang lain, misalnya karakter Avengers, karakter yang idolanya, bisa jadi tertarik dengan bentuk-bentuk yang juga yang berbeda. Nah, setelah dia memiliki peluang usaha, dia masuk ke konsep desain. Di konsep desain ini muncul ketika kita sudah melakukan identifikasi. Yang pertama tadi kita lakukan adalah identifikasi. Kita sudah melakukannya dengan mengobservasi produk-produk apa yang sudah di sekitar kita. Biasanya munculnya mendesain produk karena rasa berusaha untuk membuka usaha. Nah, setelah itu baru seseorang akan menetapkan produk. Apa sih yang kita akan lihat dalam menetapkan produk? Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan modal. Ketersediaan modal itu tidak harus besar, dengan modal kecil. Contoh kita buat keripik pisang, itu nggak butuh modal besar, tapi harus ada modal juga. Memang modalnya adalah gas, kompor, dan tepung dan bahan bakunya. Terus sesuai dengan passion atau kalian sendiri. Itulah tadi yang dari peluang usaha dari diri sendiri. Yang ketiga, sesuai kebutuhan pasar juga, target pasar sudah Ibu jelaskan tadi. Apabila itu produk viral atau yang berinovasi yang bisa dengan tertarik, konsumen akan berebut membelinya. Baru yang keempat, kemungkinan ketersediaan produk, bahan baku atau sumber daya. Nah, yang perlu dianalisis adalah jumlah pesaing. Nggak mungkin dong di daerah sekitar kita itu sudah 5 yang jualan burger, tapi kita nggak punya inovasi, kita buka tetap yang sama, itu akan membuat usaha kita atau produk kita tidak bakal laku sama konsumen. Yang kita lihat lagi adalah lokasi strategis. Nah, kita menempatkan usaha kita itu di mana, makanya perlu di sini menganalisis peluang usaha, di mana saya cocok melaksanakan usaha tersebut. Setelah mempelajari ini, Ibu akan jelaskan ya langkah-langkah untuk membuat desain. Yang pertama itu adalah menetapkan visi produk. Yang kedua, melakukan riset produk. Itu ada di sini yang menetapkan produk. Membuat ide dan konsep, buat prototype desain, tes desain, peluncuran desain. Kenapa harus diluncurkan desain? Harus diberitahu kepada orang-orang bahwa kita sudah membuka produk atau mendesain produk yang baru, menginovasi produk yang baru. Oke, baik.
Setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi, Ibu ingin kita menjawab soal ini tentang peluang usaha. Mohon dijawab. Ibu kasih waktunya 5 menit. Ini ada sekitar 10 soal. Oke, baik. Saya rasa cukup. Silakan dikumpulkan. Jadi sudah 2 ya. 1 tadi lembar observasi yang dikumpulkan. 2 yang ini. Sekarang masuk kita ke pertemuan yang terakhir. Bukan pertemuan yang terakhir maksud Ibu ya. Pembelajaran, akhir pembelajaran kita. Kita mau berefleksi dong. Apa kira-kira yang menarik dari pembelajaran ini? Ada yang mau mengungkapkan? Kita jadi tahu Bu, bagaimana merancang usaha yang akan kita nantinya jika kita mau membuka usaha seperti itu. Iya, berarti udah mengerti langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, ada nggak kira-kira tantangan dalam pembelajaran ini? Dari apa tadi lembar observasi yang Ibu berikan, dari tes yang terakhir. Oke, baik. Ada Bu, gitu ya. Kami pening Bu, dalam waktu singkat harus disuruh menjawab. Enggak sebenarnya. Ini usaha kewirausahaan ini paling melekat sehari-hari dalam kehidupan kita. Oke, bagaimana cara kita mengatasi tantangan yang ada dalam pembelajaran? Belajar terus. Belajar terus ya. Jangan sampai bosan. Kalau bisa tetap membuat kelompok-kelompok belajar. Mana yang tidak tahu, mari saling bertukar pikiran. Setelah pembelajaran ini sudah pahamkah menetapkan desain dan rancangan produk? Sudah, Bu. Ibu, langkah-langkahnya tadi sudah diberitahu ya. Ada 4 langkah. Iya. Langkah-langkah itu ada bagi orang yang mau berwirausaha dan yang membuka usaha. Kalau misalnya kita hanya begini ceritanya. Kalau kita hanya tidur tapi ingin kaya, itu bukan tipe jiwa berwirausaha. Wirausaha itu jangan pemikirannya kita harus dengan gedung yang mewah, jangan seperti itu. Usaha itu banyak yang saya lihat di sini di daerah sekitar saya itu, dia hanya jual mie, naik sepeda, itu salah satu contoh wirausaha juga. Tapi dia hanya perlu memodifikasi atau caranya, menginovasi caranya agar diminati oleh konsumen. Oke, ini LKPD kita. Ini saya tugaskan kepada kalian. Mohon dikerjakan, ada 2 LKPD. Dan satu lagi nanti ini diamati produk di sekitar kalian, buat draft analisis peluang usaha dengan metode SWOT, sebutkan 3 nama produknya. Nanti misalnya di dalam kotak yang kuning ini 1 produk apa, 2, 3, jadi 3. Baik, itu akan Ibu kumpulkan, Ibu akan kumpulkan dan kita akan paparkan di minggu depan sesuai dengan kelanjutan materi kita, yaitu menyusun proses kerja. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Ibu harapkan semua mengerti dan sudah paham dan bisa menjelaskan kepada semua orang apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mendesain produk. Jadi jangan terburu-buru, harus penuh perencanaan. Bisa anak-anak semua? Bisa, Ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu, see you next week. See you. Mari untuk mengakhiri pembelajaran kita, mohon kepada Sartika untuk menutup pembelajaran dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini saya sebagai observernya Kak Manci, langsung saja. Jadi kalau menurut saya, secara keseluruhan sudah bagus, Kak Manci sudah terperinci, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada LKPD-nya, ada refleksi, tetapi mungkin untuk
pembelajarannya masih berpusat kepada Kak Manci, jadi masih materinya masih terlalu banyak, ini seperti itu. Kemudian modelnya belum dipaparkan tadi ya Kak, tentang problem ya seperti itu. Mungkin itu Kak Manci dari saya, jadi mungkin masih dikurangi, jadi langsung mungkin ke kelompok langsung nanti presentasi dan sebagainya. Itu dari saya kembalikan ke Bu Andar, monggo. Oke, terima kasih untuk Kak Manci. Karena ini Kak Manci menggunakan modul ajar ya, atau pakai IKM. Ya, pakai IKM ciri khasnya yaitu tadi sih sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sudah, kemudian proses sudah. Cuma yang belum kaitannya dengan ciri daripada IKM adalah asesmen awal. Nah, di mana asesmen awal itu di sini Kak Manci belum menindaklanjuti ya. Jadi hanya sekedar memberikan pertanyaan saja. Tetapi dari pertanyaan itu siapa yang belum paham, siapa yang sudah. Tadi kan yang sering muncul yang menjawab itu kan Elvira ya, Kak Elvira. Nah, harusnya Kak Elvira itu adalah yang termasuk kelompok dikategorikan siswa yang cepat. Ya, nah sedangkan yang lain yang kelihatannya tadi yang pasif, nah itu dikasih pertanyaan yang mana model pertanyaannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya dia paham. Nah itu, tapi disampaikan ya dari sekian ini ternyata yang masih belum paham, nah ini itu disampaikan sehingga nanti itu nampak asesmen awalnya. Sampai akhirnya nanti digiring lagi bagaimana anak-anak sudah paham tentang konsep yang akan kita pelajari hari ini. Nah, seperti itu. Baru kalau sudah disampaikanlah istilahnya tujuan pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya dan lain sebagainya. Itu ciri daripada IKM ya, jadi harus ada asesmen awal, di mana asesmen awal ini adalah tujuannya untuk memetakan, intinya kan ke sana. Dari memetakan itu ada langkah yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh guru, yaitu dari sekian anak yang tidak bisa menjawab, nah apa tindakan gurunya ini? Nah ini harus dinampakkan. Jadi kalau misalnya dari tadi Kak Elvira yang sering menjawab, nah yang tidak menjawab nanti ditanya lagi, mungkin ditanya 2 kali lah, gitu dengan pertanyaan yang mungkin lebih mudah jawabnya. Misalnya, pernahkah kamu ini pernah? Nah itu itu nanti dikirimnya ke sana. Ya, jadi orientasinya kepada asesmen awal. Kemudian untuk yang di inti itu sekali lagi saran LKPD itu adalah istilahnya bentuk untuk asesmen proses LKPD itu. Sehingga kalau asesmen proses harus dikerjakan pada saat ini dan harus dibahas pada saat ini. Jangan dibahas pada nanti pertemuan minggu depan ya gitu. Tadi kan LKPD-nya kan seperti itu ya. Kak Manci ya. Itu. Nah, harusnya yang tadi yang LKPD SWOT itu harusnya dibahas pada saat hari ini karena LKPD itu adalah bentuk daripada asesmen proses. Asesmen proses. Jadi asesmen awal, asesmen proses dan asesmen akhir kan kalau IKM itu. Nah, asesmen proses itu selain mengamati dari segi sikapnya, kemudian di dalam proses pembelajaran diskusi kelompok. Nah, di situ nampak gitu. Jadi yang dibahas itu ya di LKPD itu. Tema yang untuk dia diskusi kelompok itu adalah di LKPD itu. Jadi kalau tadi LKPD-nya dengan SWOT sudah benar misalnya SWOT deh, tapi dibahas di kelompok kemudian dipresentasikan. Nah itu adalah nanti untuk mengetahui asesmen prosesnya. Itu. Tadi nggak diinkludkan ya Bu ya, padahal udah muncul tapi nggak diinkludkan. Kak Manci kan LKPD-nya nanti dikerjakan ya, nanti dibahas di minggu depan. Jadi LKPD itu bukan dibahas di minggu depan, karena LKPD itu adalah bentuk daripada asesmen proses.
Ya, jadi pada saat itu itu ya, jadi pada saat itu. Beda kalau asesmen akhir, di mana asesmen akhir ini adalah asesmen formatifnya gitu ya. Nah itu baru enggak apa-apa nanti dibahas di minggu depan itu ya. Tapi nah selain itu nanti kan bisa tahu untuk apa istilahnya hanya di asesmen akhir misalnya tadi cuma ayo kerjakan, ternyata setelah dikerjakan dikumpulkan ini setelah Ibu Presa ini masih ada yang salah ya, ini namanya ini belum mencapai, ini masih banyak yang salah, nanti remedial ya. Nah, mengerjakan ini. Oh, ini yang sudah benar. Nah, itu baru pengayaan. Jadi tindak lanjutnya itu juga harus disampaikan. Ya, karena itu adalah suatu proses apa istilahnya satu kegiatan satu paket ya. Karena itu makanya dibuat di dalam suatu RPP atau suatu modul ajar, di situ satu paket, maka harus disampaikan remedialnya, disampaikan pengayakannya, walaupun itu sekedar nanti remedialnya bagi ini ayo dikerjakan atau melakukan ini ya, nanti untuk remedialnya nanti minggu depan kalian harus menyiapkan apa yang sudah dilakukan dalam mengerjakan remedial misalnya itu, termasuk yang pengayaan. Nah itu tidak masalah karena itu adalah tindak lanjut, yang mana remedial dan pengayaan itu kan kita merencanakan waktunya kapan, itu bisa. Tetapi kalau LKPD itu merupakan bagian daripada proses pembelajaran, disitulah terjadinya namanya assessment proses. Jadi semua sudah oke, cuma itu tadi ya sayang LKPD-nya itu tadi. Ya. Terima kasih, Bu. Tetap semangat ya Manci. Udah bagus. Bu Ari mungkin. Kak, kalau di SMK Kakak ini masuk jurusan apa ya Kak? Ibu? Kalau di SMK Kakak ini masuk jurusan apa Kak? Business management. Bisnis dan manajemen. Nah, tadi saya sempat mendengar Kakak mengatakan ini adalah bisnis dan manajemen kalau nggak salah. Benar ya Kak ya? Jangan lupa Kakak Peksos. Itu saya dengar langsung saya catat begitu ya. Sempat Kakak mengatakan karena kita di bisnis dan manajemen atau manajemen bisnis begitu saya dengarnya. Jadi kita harus memahami peluang bisnis